termasuk kebiasaan tradisi-tradisi orang-orang di luar agama Islam adalah yang kedua adalah sebentar lagi kita akan ketemu apa? Hafal. Karena dulu waktu muda pelaku, sekarang taubat, ya kan? Tahun baru, nggak apa-apa Pak Haji, yang sama-sama aja, ya kan gitu. Yang penting sekarang taubat. Waduh Pak, jadi tahun baru nggak boleh, ngikut merayakan tahun baru Masehi, ibu nggak boleh. Kenapa? Itu bukan tahun baru Islam. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, umumnya kalau merayakan tahun baru Masehi yang terjadi apa? Maksiat gede-gedean. Betul nggak? Di tepi pantai Bapak Ibu, laki-laki perempuan sudah berjejer. Ada minuman keras di situ Bapak Ibu, nunggu jam 00 Bapak Ibu pengen zina bareng. Itu bukan menjadi sesuatu yang perlu ditutupin. Memang banyak kayak gitu Bapak Ibu. Di alun-alun Bapak Ibu, ya kan? Sambil niup trompet, bangunin malaikat Israfil, ya, bangunin malaikat Israfil. Jadi trompetnya ditiup Bapak Ibu. Alhamdulillah malaikat Israfilnya nurut sama Allah. Jangan dulu, kan gitu. Kalau nggak nurut Pak, kelar itu semuanya Pak, ya kan? Makanya nggak usah ikut-ikutan. Waduh Bah, gimana Bah? Kita sudah merencanakan Bah, malam tahun baru ke Cirebon. Ini gimana? Berangkat ke Cirebon tapi bukan niat nyambut malam tahun baru. Berangkat ke Cirebon ikut takbir akbar sama Buya Yahya di alun-alun. Nah, gitu loh. Niatnya aja dirubah, Pak. Kan gitu, niatnya dirubah. Bah, gimana Bah, malam tahun baru kita sudah niat sama anak liburan di puncak. Ini gimana ini liburan? Kalau seumpama dibatalin, Mbak, waduh, Mbak, gempa bumi rumah kita, Mbak. Gimana? Ya sudah berangkat ke puncak, tapi niatnya bukan nyambut tahun baru. Niatnya apa? Tafakkur, merenung kebesaran Allah. Kenapa? Banjir biasanya dari sungai, dari laut, ini kok banjir dari gunung. Nah, gitu loh, tafakkur, merenung. Jadi diajak muncak itu tafakkur, Pak, merenung. Bukan nunggu jam 00 niup trompet. Nah, ini Bapak Ibu. Bah, kasihan yang jualan trompet, Bah. Nggak laku, Bah. Gimana? Yang jualan trompet, jualanlah kamu, tapi jangan niat untuk jualan gara-gara niup trompet di tahun baru. Jualan trompet secara umum aja sudah. Iya kan? Udah. Saya jual, bahkan kalau perlu saya tulis, saya jualan trompet bukan untuk tahun baru. Itu aja sudah. Iya kan? Jualan trompet memang saya butuh makan. Gitu aja. Iya kan? Karena semuanya tergantung niatnya Bapak Ibu, Masya Allah. Waktu guru mulia kami Buya bikin acara di alun-alun itu Bapak Ibu, awal mula bikin acara di alun-alun itu Bapak Ibu, kan biasa alun-alun itu Bapak Ibu, Masya Allah Bapak Ibu, kalau sudah malam tahun baru itu Bapak Ibu, Masya Allah, botol di mana-mana, ini di mana-mana Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah bikin acara takbir akbar, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, alhamdulillah Bapak Ibu, jamaah di depan ibu-ibu pakai kerudung, jamaah di belakang perempuan-perempuan pakai bajunya bayi, alhamdulillah ikut ngaji bareng. Ya, yang tadinya mau macem-macem Bapak Ibu akhirnya ikut ngaji. Ya, makanya kalau perlu di Raudhatul Jannah nanti bikin sholawat takbir akbar di halaman Masjid Raudhatul Jannah dalam irama Isra Mi'raj, bukan tahun baru Masehi. Sebenarnya Pak, tahun baru Masehi ini sebenarnya umum, tapi merayakan, mengkhususkan itu Bapak Ibu, nunggu jam 00 itu loh yang bikin kita harus menghindar. Karena memang di fase itulah banyak kelakuan nggak baik ditampakkan. Loh, kalau kita ngikut-ngikut berarti kita mensiarkan kebiasaan jelek, ya kan? Kalau tahunnya umum Pak, tahunnya umum, dipakai semuanya nggak masalah. Hanya nunggu jam 00 itu Bapak Ibu, jam 00 keluar rumah semuanya Bapak Ibu. Giliran tahun baru Hijriah sepi, ya kan? Tahun baru Hijriah sepi, padahal itu tahun baru umat Islam, ya kan?
harusnya yang rame tahun baru Hijriyah. Maka tolong kenali kebiasaan, tradisi, ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi tentang hari-hari besar kita. Makanya Maulid Nabi, hari besar umat Islam. Isra Mi'raj, hari besar umat Islam. Nuzulul Quran, hari besar umat Islam. Tahun baru Hijriyah, hari besar umat Islam. Apalagi Idul Adha, Idul Fitri, itu termasuk hari besar umat Islam. Itu yang harus kita besarkan, itu yang harus kita gedekan. Kenapa? Ngamalin itu, mensiarkan itu, maka itu ada nilai mensiarkan agama Allah. Ingat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, mempromokan syiar Allah, membesarkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah tadi itu nuzulul Quran, Maulid, itu kan syiar-syiar Islam. Siapa yang mensiarkan itu semuanya, yang bikin acara semuanya, fa innaha min taqwal qulub, hatinya itu tanda takwa kepada Allah. Ya, maka ayo pelan-pelan kita kurangi. Tapi Pak Ustadz, dulu pernah saya ngikut, ya sekarang tobat, ya kan? Jangan ngikut lagi. Zaman dulu biarkan dulu, ya kan, namanya dulu Pak, ya kan. Sayyidina Umar aja dulu Bapak Ibu, mohon maaf, pernah mabuk, pernah judi, tapi beliau kenal Nabi, akhirnya tobat, masuk Islam, akhirnya sudah berhenti. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna manusia di jagat raya ini, harus terus belajar. Kalau mengucapkan tahun baru nggak apa-apa, tahun baru Masehi itu umum Pak, umum. Memang namanya ngucapin tahun baru Masehi nggak masalah, tapi ikut-ikutan ngerayain tadi itu, iya kan, nunggu jam 00 tadi itu loh Pak. Nah itu yang anu. Dan ketahuilah Bapak Ibu, kalender hari umat Islam itu perubahannya bukan jam 00, perubahannya adalah di saat terbenamnya matahari. Waktu asar matahari terbenam, itu pindahnya hari. Jam 00 itu Ibu, itu kalender Masehi. Makanya mohon maaf Ibu, kalau ngitung darah haid, ngitung harinya 24 jam, bukan nunggu jam 00. Ngitung harinya adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbenam matahari lagi, itu 24 jam. Kalau Ibu ngitungnya jam 00, berarti Ibu sudah lebih setengah hari, gitu loh. Makanya jangan salah kalau ngitung head. Kalau salah ngitung head Bapak Ibu, bahaya. Ya kan, sucinya di mana, tidak sucinya di mana. Akhirnya di saat tidak suci sholat Bapak Ibu, ya kan, atau di saat dia suci ternyata ngira dia nggak suci. Kenapa? Karena kalender hitungan harinya perubahannya 24 jam, nunggu jam 00. Padahal yang benar adalah ngitung sehari semalam. Untuk umat Islam itu ya dari terbenamnya matahari ketemu terbenam matahari besok. Nah itu termasuk adalah 24 jam. Jadi ayo pelan-pelan kita kurangi. Anak-anak kita ayo, bahkan kalau anak-anak kita Bapak Ibu sudah dandan sudah ini, langsung saja pokoknya malam tahun baru Masehi kita bikin mayoran di rumah, nyembelih ayam 3. Wah seneng nih bakar-bakar ayam, tapi judulnya bukan nyambut tahun baru, tapi judulnya istighosa, minta pertolongan Allah. Kenapa banjir kok dari gunung? Nah ini, jadi istighosa orang tua kami. Istighosa itu minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang sudah berlalu, mungkin karena dia nggak tahu, yang namanya orang nggak tahu Bapak Ibu, insya Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau tahu, segera ayo kita muliakan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ya biasanya Valentine, ya kan, setelah tahun baru nanti Valentine, hari kasih sayang. Jadi para suami ini kalau ngasih emas 1 kilo nunggu tanggal 14, ngapain? Sekarang nggak usah nunggu tanggal 14, besok kasih 1 kilo langsung. Iya kan, ngapain nunggu tanggal 14 Valentine itu? 14
Februari itu katanya hari kasih sayang. Kalau ditengok-tengok Bapak Ibu, bukan hari kasih sayang, tapi hari kemaksiatan sedunia. Orang-orang di luar sana Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah nunggu perubahan 14 Februari, tanggal 14 Februari, mohon maaf, mereka kadang tukar-tukaran istri. Ini kan kacau Bapak Ibu. Itu di luar sana Bapak Ibu. Sudah gitu berkedok atas nama hari kasih sayang. Itu bukan hari kasih sayang, Pak. Jadi itu racun dikemas madu, dikemas susu, ya kan? Padahal itu air racun. Pekerjaan jelek, pekerjaan kotor dibungkus pekerjaan baik. Coba bayangkan Bapak, hari kasih sayang. Loh, kalau melihat harinya Bapak Ibu, semuanya orang pasti terpukau. Hari kasih sayang kok dilarang? Hari kasih sayang kok dilarang? Coba isinya apa? Ayo Bapak Ibu, isinya apa Bapak Ibu? Nama para istri dimasukin di balon. Ada balon 100. Nama para suami dimasukin balon. Ada balon 100. Istri nembus balon itu, ketemu suaminya orang. Itu nanti semalam dengan ini Pak. Ayo, apa nggak kacau itu Bapak Ibu? Dan itu Bapak itu bukan rahasia yang perlu ditutup-tutupin. Memang itu sudah kebiasaan kayak gitu di mereka itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, menjelang 14 Februari, mohon maaf, kondom laku keras. Ayo Bapak Ibu, masa mereka gara-gara pakai kondom untuk apa? Mengatur kehamilan? Bukan, karena memang banyak yang tidak halal yang ia lakukan Bapak Ibu, ya. Maka tolong, bahkan kalau dicek lagi Bapak Ibu, ternyata 14 Februari itu hari kematian seorang pastor yang namanya Valentino siapa gitu loh, orang tua kami. Itu pastor melanggar waktu di zaman Kaisar Romawi, harusnya nggak boleh nikah, akhirnya dia nikah. Karena Kaisar Romawi punya kebijakan, pokoknya yang laki-laki yang masih muda-muda jangan nikah dulu, karena mau menghadapi perangan, tak taunya dia nikah. Akhirnya dijadikan simbol cinta, gitu loh orang tua kami, ya. Jadi kalau jenengan ikut Valentinan, berarti Anda ikut haulnya pastor. Nah, ikut haulnya pastor yang namanya Valentin, ya. Masa kita umat Islam ikut-ikutan kayak gitu? Ibu, Bapak, hari kasih sayang bagi umat Islam adalah 12 Rabiul Awal, hari kelahiran seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, yang diutus untuk menjadi kasih sayang sejagat raya ini, kan gitu Bapak Ibu. Dan juga kalau kasih sayang sama ibu sama anak, nggak usah nunggu tanggal 14, setiap saat, setiap waktu, ya kan. Sama suami ngasih bunga aja nunggu 14, pelit pisan, ya kan. Udah ini pulang dari Rodotul Jannah cari bunga itu, bunga ciplukan, bunga mawar apa kasih, ya kan. Ngapain nunggu hari-hari itu Bapak Ibu? Setiap hari, ya kan, setiap hari. Bapak Ibu, hari kasih sayang ya bagus Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, syariat Nabi mengajarkan kepada kita hubungan suami istri adalah setiap waktu, setiap saat harus penuh kasih sayang. Makanya kalau ada suami dolim sama istri, Allah marah, tempatnya di neraka. Apakah dolim dengan apa? Membentak istri, memukul istri, sewena-wena dengan istri, artinya keluar dari wilayah kasih sayang, keluar dari wilayah kasih cinta, maka ini Allah marah. Maka dikatakan ini haram tu dzulma, aku mengharamkan pendoliman. Pendoliman itu apa Bapak Ibu? Nyakiti pasangan, baik nyakiti dengan mulut atau nyakiti dengan fisik, ya kan, atau menyakiti dengan jatahnya, haknya tidak diberikan. Jadi insya Allah orang tua kami, urusan kasih sayang agama kita nomor 1, ajarannya memang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Maka nggak perlu kita 14 Februari, setiap hari kita wujudkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita. Bapak ngomong halus, ngomong lembut sama suami, ngapain nunggu tanggal 14 Februari, ya kan?
ngomong lembut, pulang dari sini ngomong lembut. Ayo, manggilnya sudah sayang belum? Sudah kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Ngomong sayang Pak, walaupun ubannya seujur tubuh sampai bawah. Wah, ini keren ini. Malaikat senang melihat umat Nabi kayak gitu. Ibu, manggil suami sudah manggil sayang? Alhamdulillah, udah itu. Nggak usah nunggu 14 Februari Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, apapun siar-siar mereka di bulan Februari, tolong hindari semuanya. Kalau beli coklat mulai sekarang aja, jangan nunggu 14 Februari, ya kan? Beli coklat nunggu 14 Februari. Apalagi Bapak Ibu, itu biasanya ada namanya simbolnya mereka itu. Apa itu? Yang kata mereka dewa cinta, cupid ya? Cupid. Wah, nggak tahu antum ya. Cupid itu loh, yang apa? Yang anak megang panah. Anak megang panah itu kan jadi simbol mereka. Itu maksudnya dewa cinta. Nah gitu Bapak Ibu, kita umat Islam mau kenal dewa-dewa aja. Priben ini coba ini. Ini Islam atau apa ini? Umat Islam itu Pak kenalnya Allah, kenalnya para nabi, kenalnya para malaikat. Kalau dewa-dewa itu bukan wilayah agama kita ya, maka nggak usah kenal-kenal Bapak Ibu. Malaikat penurunkan hujan, malaikat pencabut nyawa. Jadi kenalnya kita syariat Nabi adalah urusan malaikat. Jadi hal ini Pak, kalau tetap Anda jaga, nggak terpengaruh dengan itu semuanya, maka keimanan kita sempurna Pak, ketakwaan kita sempurna, nggak asal-asal kita ngikut ya. Dan mohon maaf, kadang Bapak Ibu, umat Islam di akhir zaman ini Bapak Ibu nggak pernah cekatan, kurang peka, mudah terombang-ambing gara-gara memang sudah biasa ikut program-program mereka Bapak Ibu. Kalau sudah ikut program mereka Bapak Ibu, coba bayangkan, urusan Natal dia ngikut, urusan Valentine Day dia ngikut, urusan siar-siar yang lainnya dari orang-orang Yahudi Nasrani mereka ngikut. Maka Bapak Ibu, itu senjata bagi mereka untuk memporak-porandakkan kekuatan umat Islam. Kuatnya umat Islam ini Pak, semakin istiqomah kita dengan hari-hari besar Islam. Kalau kita sudah nggak istiqomah dengan hari-hari besar Islam, maka lama-kelamaan iman kita terkikis, sehingga apa? Kayak gitu saja dipermasalahkan, kayak gitu saja dibahas. Nah ini, padahal membahas ini Pak, ini sebagian dari nguatin iman Bapak Ibu nggih. Jadi ayo nggak usah ikut-ikutan produk mereka, nggak usah ikut-ikutan Bapak Ibu, apapun nggak usah diikuti. Kita sudah tetap istiqomah jalan Allah. Apa istiqomahnya Bapak Ibu? Sudah Ibu sholat 5 waktu berjamaah, udah itu dikuatkan Bapak Ibu. Majelis ya dikuatin Bapak Ibu, udah itu dekat dengan para ulama ya. Kalau punya anak dipondokin, insya Allah itu sudah selamat Pak. Orang selamat di zaman akhir ini Pak simple. Orang selamat di zaman akhir ini sebenarnya gampang Bapak Ibu. Apa? Nurut sama ulama ya, nurut sama kiai, nurut sama Pak habaib, insya Allah selamat. Makanya Bapak Ibu, kalau kita merasa punya jalur sendiri, merasa punya jalan sendiri, khawatir jalurnya salah, jalurnya buntu. Alhamdulillah orang tua kami di Tangerang ini ya kan, banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada Buya Uci yang sekarang diganti oleh Aba Anto ya kan, siapa itu adiknya, kakaknya. Ada juga yang kemarin Ustadz Nuruddin ya kan, itu kiai muda tapi Masya Allah ilmu akidahnya Masya Allah sangat dalam ya. Ambil kiai-kiai seperti itu, insya Allah kita selamat dunia akhirat.